Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat semua tentunya anak-anakku di kelas 8. Kita akan lanjutkan PJJ kita untuk materi pelajaran bahasa Inggris. Kita sudah sampai di page 88 ya. 88 ya. Halaman 88. Ya, learning materialnya adalah expression. Ya, learning material bahan belajar kita adalah expression, ungkapan. Itu instructing. Kemarin sudah disinggung ya, bagaimana kita menginstruksikan ketika kamu jadi leader, jadi komandan, jadi jadi chairperson, jadi pemimpin. Ya, kemudian kamu banyak meminta tolong dalam bahasa halusnya atau menyuruh ya yang lain anggota untuk melakukan sesuatu. Ya, instructing ya. Ini banyak kita lihat di dalam kotak itu instructing. Contohnya, pay attention please. Nah, responsnya, jawabannya adalah yes sir. Pay attention please. Tolong perhatikan. Sudah sering saya katakan, please itu diterjemahkan orang Indonesia itu artinya tolong. Padahal tidak ya. Jadi ini untuk memperhalus bacaan. Jadi kan tolong dong kalau kita minta bantuan seperti itu. Dalam kalimat aslinya adalah pay attention. Perhatikan. Ya. Tapi dengan kata yang lebih halus kita bilang tolong perhatikan. Pada asalnya adalah pay attention please, jadi perhatikan. Ya, responnya sir, yes sir, iya pak. Ya. Read the text aloud please. Baca bacaannya, teksnya dengan keras. Ya, please, yes ma'am, siap bu. Ya, turn off the lamp before going to bed please. Matikan lampu sebelum tidur. Ya, jadi matikan lampu sebelum tidur. Oke, Dad. Baik pak, dad, ayah, ya pak, bapak, ya. Kemudian water the flowers regularly please, ya water siram. Jadi water itu asal katanya air, tapi kalau dia kata kerja maka artinya siram. Ya siram, ya bunga-bunga itu regularly dengan teratur, ya please, sure, no problem. Baik siap, gak masalah, artinya siap. Please open your book on page 43. Buka buku kamu pada halaman 43. Oke sir, siap pak. Ya. Don't forget to lock the door. Jangan lupa untuk mengunci pintu. Lock, untuk mengunci lockdown, kunci itu kotaknya. Lock the door. Certainly, I won't. Ya. Let meet my house at 3 p.m. Ya, kita ketemu nanti di rumah saya jam 3 sore p.m. Alright, baik. Let's summarize this article now. Let's summarize this article now. Mari kita buat ringkasan, ya. Kita buat ringkasan artikel bacaan ini. Sure, let's do it. Mari kita lakukan. Nah, for instruction expressing warning, use don't and verb base. Nah, sementara untuk kalimat perintah yang artinya warning, peringatan, perintah tapi larangan atau peringatan, maka kita menggunakan don't. Ya, kemudian ditambah verb base. Apa verb base? Kata kerja dasar, kata kerja yang belum ditambahkan dengan sesuatu dalam bentuk dasar. Ya, sering saya contohkan misalnya kata kerja dasarnya adalah study. Jadi kalau kata kerja dasar study, kalau studying itu sudah ada ing-nya. Study sudah berubah i menjadi kemudian y-nya berubah menjadi i tambahkan ed. Ya, studies pun demikian. Nah, ini ya, jadi kita pakai study. Atau kemudian ada juga kata kerja yang berubah. Misalnya the drink, drank. Nah, kita pakai yang drink. Ini yang disebut dengan verb base atau verb one. Kata kerja dasar tanpa to infinitive, ya, kata kerja yang masih belum ditambahkan oleh sesuatu, bentuk dasarnya. Ya. Nah, kesini kita lihat ya. Jadi tinggal don't apa? Jangan misalnya lawannya, ya. Jangan tadi don't forget. Itu namanya instructing warning ya, peringatan. Jangan lupa. Nggak boleh lupa ya, jangan sampai lupa ya, walaupun manusia tempatnya lupa ya. Oke. Grammarnya, strukturnya imperative sentences. An imperative sentence issue a request. Imperative sentence ya, issue request adalah menampilkan request ya, berupa request. Apa request? Request sering kita dengar tuh, request itu permintaan. Ada request nggak? Permintaan. Jadi permohonan, gives ya, comment. Perintah, gives command itu memberikan perintah. Or express desire or wish, atau mengungkapkan desire, keinginan, and wish, harapan. Desire itu keinginan hati, wish itu harapan. It is different from a statement, declarative sentence. Dia berubah dengan kalimat pernyataan atau declarative sentence. Jadi bukan kalimat ngasih tahu. Buka pintu, bukan buka pintu, bukan ngasih tahu begitu terbuka, tapi apa?
Buka pintu itu kita diminta untuk membuka pintu. Kalau pintu itu terbuka itu namanya declarative sentence ya. Apa namanya? Kalimat berita. Nah, ini kalimat perintah. Jadi berbeda dengan declarative sentence. Expression ya ungkapan of strong feeling dari perasaan yang kuat. Exclamatory sentences. Ini biasanya kita sebut dengan kekaguman. Jadi kagum, ya kagum kemudian keluar kalimatnya. Or question atau juga pertanyaan interrogative sentences, yaitu kalimat interrogatif. It start with the verb base, dimulai dengan kata kerja dasar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nanang apa itu kata kerja dasar. Ya, kemudian see the following example. Kita lihat contohnya. Catch the ball. Ini langsung. Ini catch ini dicetak tebal, dia kata kerja bentuk dasar, verb base. Tangkap bola itu. Ya, close the window. Apa artinya? Tutup jendela itu. Lawannya open the window. Open the window. Untuk lebih halus, biasa dikatakan ya kita taruh please. Mau di depan boleh, mau di belakang boleh. Ini bentuk aslinya seperti ini. Jadi misalnya catch the ball please, open the window please, close the window please, ya atau please close the window. Please-nya mau di belakang nggak jadi masalah. Ya, kemudian do your homework, kerjakan PR kamu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk kata sifat, ya ini kan tadi kata kerja. Kalau kata kerja itu melambangkan pekerjaan, makan, minum, nangkap, nutup, bekerja, itu kan pekerjaan. Kalau kata sifat adalah yang menjelaskan sesuatu, menjelaskan benda, menjelaskan orang, cantik, malas, rajin, itu namanya kata sifat. Ya benda itu keras, panjang, pendek, itu namanya apa? Kata sifat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan adjektif. Ya. Nah kalau kata sifat, maka di depannya kita taruh be, nggak bisa quiet, tidak. Tapi be quiet, tenang itu kan kata sifat. Be quiet, tenang, mungkin berisik itu kan kata sifat. Ya, jadi quiet, tenang. Ya, jiwa saya tenang. Tenang itu kata sifat, bukan pekerjaan. Ya, kemudian be nice. Jadilah orang baik. Be nice, ya. Baik-baiklah. Ini kan baik itu kan kata sifat, dia orang baik. Kemudian be polite. Sopanlah, ya. Ini kan kata sifat juga. Nah, ini ya dengan kata sifat jangan lupa meletakkan be. Be diligent, rajin-rajin. Yang paling kamu tahu, be careful. Apa be careful? Hati-hati. Ya, be smart, yang pandailah. Be ya, jadi kata sifat itu. Oke, ya. Imperative sentence are usually short and simple, but they can be long, compound or complex as well. Ya, ini komparatif bisa imperatif itu kalimat perintah bisa panjang, bisa pendek. Stop, cukup. Stop bisa dengan kata kerja stop, itu perintah. Artinya kita disuruh berhenti, stop. Go, pergi, hurry, cepetan. Ya, bisa langsung seperti itu, hurry, cepet. Ya, jadi kalau sudah menggunakan imperatif kata perintahnya bisa juga dengan singkat. Open, buka. Tapi kita biasanya open, please open. Buka, silakan hadiahnya. Ya, oke. Nah, kemudian bisa juga dia menggunakan imperative sentence with period. Dengan apa? Dengan tanda period. Period ini koma ya, or exclamation mark atau dengan tanda seru. Bisa pakai koma, kemudian bisa pakai tanda seru. Depending on the strength of the emotion you wish to convey. Six example. Jadi biasanya kita kalau nyuruhnya keras itu di ujungnya pakai apa? Exclamation mark, yaitu tanda seru. Ya berarti itu keras kita nyuruhnya. Get out of here. Get out of here. Keluar dari sini. Waduh, ya. Keras ya. Don't touch the window. Jangan sentuh window-nya. Jangan sentuh jendelanya. Karena mungkin ada strumnya. Ya, jadi kita keras memperingatkannya. Clean up your room now. Ini keras nih. Clean up your room now. Bersihkan kamar kamu sekarang. Ya. Nah, kemudian tadi sudah jelaskan to make imperative sentence sound polite. Untuk menjelaskan kalimat perintah ini menjadi lebih sopan, maka kita gunakan kata apa? Please, ya. Pass me the sugar please. Bagi saya gula dong. Pass me the sugar please. Bagi dong, kan enggak ya? Bagi saya gula dong. Tolong bagi saya gula. Sweep the floor please. Tolong disapu lantainya, ya. Please walk through this alley and turn right the next hallway. Please make an outline then develop into a sequential text, ya. Ini dengan menggunakan please yang maknanya lebih sopan, ya. Baik ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya di halaman 93. Agak lompat. Ini expression inviting. Sekarang undangan. Ya, undangan. Bacanya ada di halaman 92.
Ya, sepintas kita baca dulu halaman 92-nya di activity 9 ya. Kinanti, where are you going, Bagas? Mau kemana kamu, Bagas? I am going to the canteen. Saya mau pergi ke kantin. Would you like to join? Maukah kamu untuk bergabung? Nah, ini nanti yang disebut dengan inviting, ngajak temen, ngundang temen. Would you like to join? Mau ikut nggak? Mau gabung nggak? No thanks, I'm full. Terima kasih, I'm full. Full itu perutnya penuh, kenyang. Jadi kenyang bahasa Inggrisnya full. I'm full. Saya kenyang. Oke, I'm leaving now. Saya berangkat sekarang ya. Oke, menuju kantin ya. Mudah-mudahan nggak nyasar. Let's go to computer fair. Ini ngajak nih, inviting juga. Ya, jadi bisa would you like, bisa pakai let's ya. Let's go to a computer fair. Kita pergi ke pameran komputer yuk. Niat-niat aja ya, syukur-syukur bisa beli. What is interesting? Ya, what interesting about it? Betapa menariknya ini. It's offer 30% discount for USB stick. Dia menawarkan potongan harga. Diskon apa diskon? Potongan harga sebanyak 30% untuk stick USB. Ya, untuk itu USB ya, kecil. And computer accessories. Dan aksesoris komputer, perlengkapan komputer on the first day pada hari pertama. Oke, like to go. Ya, saya suka untuk pergi. Saya akan pergi. I would love to go. Saya akan senang untuk pergi. Berarti menerima undangannya. Kalau yang tadi pertama tidak menerima, menolak ya. Great ya. Kemudian nomor 3, Mita, what a nice day. Ya, betapa hari yang bagus itu. It's perfect time to go swimming, isn't it? Bukankah ini hari yang bagus, waktu yang tepat untuk pergi berenang? Ya, definitely. Ya, tentu saja. So would you like to go swimming now? Apakah kamu akan pergi berenang sekarang? I would love to. Ya, saya suka. Oke. Ya, akhirnya mereka pergi berenang. Jadi di sini ya would like. Jadi ada dua, ada would you like, ada satu lagi ya. Let's tadi ya. Kemudian nomor 4, I have two invitation to attend education fair. Saya dua punya undangan untuk menghadiri pameran pendidikan. Would you like to come to the event with me? Jadi ada dua minta ditemenin undangannya. Jadi undangan nih, kalau nggak undangan nggak bisa datang. Invitation itu undangan. Ya, apakah kamu mau? Ya, sudikah kamu ya pergi ke acara tersebut bersama saya? When will it be? Kata Kinanti. Kapan ini akan kapan acaranya? It will be held next Saturday afternoon. Akan dilaksanakan pada Sabtu sore besok. I'm so sorry. I have promised to visit my grandmother. Aduh, maaf ya, undangannya menarik, tapi saya sudah punya janji untuk mengunjungi grandmother, untuk pergi ke rumah nenek, grandfather kakek, grandparent orang tua. Nah, di sini yang disebut dengan apa namanya? Inviting. Ya, tadi invitation undangan, inviting itu mengundang. Jadi banyak di sini, saya langsung aja masuk dalam kurung yang di bawahnya. Ada let's go to the canteen for lunch. Mari kita pergi ke kantin untuk makan siang. Accepting artinya menerima. Ya, accepting. Ya, accepting artinya menerima. Oh, mohon maaf nak, tadi di awal Pak Nanang katakan halamannya 93. Ini beda dengan halaman kamu mungkin ya, karena saya pakai buku pegangan guru. Jadi kalau ada halaman yang berbeda, tolong dilihat lagi halamannya berbeda. Ya, kemarin-kemarin pun demikian. Saya lupa, saya pikir saya menggunakan buku yang sama dengan kamu, tapi saya berbeda bukunya. Ini menjadi catatan ya. Jadi halamannya berbeda ya. Ini berbeda halamannya. Baik ya. Jadi halamannya berbeda. Tolong diingat saja. Ini inviting expression ya. Jadi itu setelah activity 9. Ya, activity 9 sebelahnya itu ada expression inviting. Ya. Let's go to the computer fair. Itu kemudian di bawahnya tadi sudah saya baca. Udah let's go to the canteen for lunch. Good idea, let's go. Kalau menerima good idea, let's go. Bagus ya, let's go. Good idea. Ya. Good idea. Ya, ide yang bagus. Let's go. Mari kita pergi. Dia mau diajak ke kantin. Kalau declining, menolak. Dia menolak, dikatakan sorry, I brought lunch from home. Saya bawa makan siang dari rumah, bawa bekal, bawa timbel, bawa bekal ya, bawa bekal dari rumah. Jadi dia nggak mau diajak ke kantin. Ini lebih bagus ya. Let's do our group assignment this afternoon. Mari kita kerjakan kerja kelompok kita sore hari ini. Sure, no problem. Ya, tentu tidak apa-apa. I'd love to. Saya senang, but I'm very tired. Tapi saya sangat capek. Let's do it tomorrow. Gimana kalau kita ngerjainnya besok? Ya, mau sih tapi capek banget hari ini. Gimana kalau besok? Ini namanya declining. Apa declining? Menolak. Ya, kemudian why don't you join our study club?
Maukah kamu bergabung dengan study club, kelompok belajar? I love to, thank you. Ya, saya suka, nanti saya ikut gabung. Sorry, I have joined Tama Study Club. Saya sudah ikut kelompoknya Tama. Ya. Would you like to go to the party with me? Mau nggak kamu pergi ke pesta sama saya? Sure, thank you. Mau diajak makan-makan, ya. I love to, but I have promise to go with Sarah. Wah, maaf, saya udah janji pergi sama Sarah. Nggak bisa ya sama kamu ya, jomblo, jangan marah ya. There is a music concert. Ada konser musik. Why don't we go along? Kenapa kita nggak pergi? It sound interesting, sure. Kedengarannya menarik tuh. Yuk kita pergi. Sorry, but I don't really like seeing a concert. Tapi saya benar-benar nggak suka nonton konser ya. Jadi masing-masing hobinya ya. Oke, tadi yang diingat ya. Jadi halamannya tolong dicari di halaman bukunya, berbeda dengan halaman dengan buku saya. Tapi sudah saya jelaskan tadi. Kita masih ada di unit berapa? Di unit 4, chapter 4. Kemudian tadi yang kita baca, diingat kembali yang kita baca pertama di di activity 5 bawahnya ya, di expression learning material. Kemudian kita bergeser tadi ke activity 9 dan kemudian expressingnya inviting ya. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari dengan baik ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.